RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam obrolan budaya untuk edisi hari ini, persembahan dari RRI Kupang untuk lebih mengenal sejarah budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan khusus untuk malam hari ini, pendengar serta pemirsa RRI Net, kita akan memperbincangkan atau obrolan kita untuk malam hari ini terkait tentang Gua Fatu Suba yang ternyata memiliki potensi wisata sejarah tersembunyi yang berada di Kabupaten Kupang. Ini merupakan satu hal yang menarik untuk kita bisa perbincangkan agar Anda pun juga bisa tahu bahwa di NTT ada juga nih salah satu situs bersejarah yang bisa dijadikan potensi wisata. Dan oleh karena itu kesempatan kali ini kita akan langsung berkenalan dengan para, kalau mau dibilang ya Bapak Ibu, mereka ini adalah orang-orang yang sudah mengenal tentang Gua Fatu Suba, kemudian juga sudah mempromosikan baik di media sosial dan lain sebagainya sehingga akhirnya menjadi heboh seperti itu. Kita akan langsung saja berkenalan. Saya akan memperkenalkan yang pertama Opa Niko Bahas yang merupakan tokoh adat dan juga tokoh masyarakat Bonen Desa Baumata. Selamat malam Opa. Apa kabar? Opa bisa jawab kok? Pakai mic-nya Opa sayang. Ya. Kabar baik. Kabar baik, luar biasa. Baik, selanjutnya saya perkenalkan juga Bapak Syem Konis yang juga merupakan tokoh gereja dan juga merupakan anak dari saksi hidup Gua Fatu Suba. Selamat malam Bapak Syem. Selamat malam. Baik. Baik. Iya. Selanjutnya juga saya perkenalkan Ibu Desi A. Liu Tatengkeng SSIMA yang merupakan pendeta di Gemit Mispa Bonen Desa Baumata. Selamat malam Ibu Desi. Selamat malam. Kabar baik juga ya kita semua Puji malam Tuhan, ini. kabar baik. Baik, dan tentunya di samping Ibu Desi yang selalu setia mendampingi adalah suami tercinta yaitu Bapak Pendeta Ornil Dani Liu STH yang juga merupakan pemerhati seni budaya dan juga pemimpin ekspedisi Fatu Suba ya. Ya, benar. Wah, sekali, Bapak ya. Pendeta ini luar biasa. Jadi ini semacam kemarin saya sempat melihat juga beberapa videonya begitu ya, saat menjelajahi Gua Fatu Suba, Betul. memasuki setiap lorong guanya yang cukup banyak juga ya. Iya, sangat banyak. Iya, kalau sempat saya lihat di berita itu ada sekitar 20-an lebih begitu ya. 20-an lebih, sebetulnya secara keseluruhan di Kampung Bonen itu ada 48 gua. Wow. Kami baru telusuri ada Baik, 21 gua. Baik, Ya. baik. Itu baru telusuri 21. Berarti masih menunggu ekspedisi selanjutnya. Iya. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, terkait topik kita di malam hari ini tentang Gua Fatu Suba yang merupakan potensi wisata sejarah tersembunyi yang berada di Kabupaten Kupang. Beberapa waktu belakangan ini memang masyarakat NTT ya, khususnya yang ada di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, sekali lagi dihebohkan dengan penemuan gua bersejarah yang merupakan bekas peninggalan Jepang di Bonen, Desa Baumata, Kabupaten Kupang. Tidak tanggung-tanggung ada sekitar tadi disampaikan 21-an, bahkan kalau ditelusuri ada 48 lebih sebenarnya begitu ya. Nah, seperti apa wujud atau rupa dari gua-gua tersebut? Kita akan saksikan tayangannya berikut ini. Ini dia. Ini namanya Fatu Suba. Jadi Fatu Suba ini adalah batu yang ditanam. Kalau dalam bahasa Indonesia, kan bahasa timurnya itu yang Fatu Suba. Fatu Suba. Jadi sebenarnya batu ini sebagai bentuk persembahan orang tua dulu, nenek moyang kita dulu. Biasa mereka ke sini untuk kasih makan, buat mereka sembahyang atau apa kita tidak tahu, tapi mereka punya kepercayaan itu bahwa dengan datang di tempat ini mereka sembahyang, dikasih makan, berarti mereka mempunyai kekuatan lebih. Mereka mau minta apa pasti mereka dapat, entah mau makanan, mau apa, kekayaan apapun, hewan apapun, pasti mereka yakini bahwa mereka datang dan dapat di sini. Tapi seiring berjalannya waktu, tahun 1958 itu gereja sudah mulai masuk dan mereka sudah sadar untuk masuk gereja. Mereka waktu itu gerejanya di Gereja Elim Al Tua, masuk pertama kali tahun 1958. Nah, sering berjalannya waktu itu juga dari pihak gereja mulai menghancurkan tempat-tempat persembahan orang tua, nenek moyang. Ada beberapa titik, salah satu titik itu yang ini
yang namanya Fatusuba ini, 3 buah batu yang ditanam di sini. Nah, sehingga ketika dihancurkan, maka batu-batu ini sudah tidak ada. Maka sebagai simbol dari batu-batu ini sengaja ditanam supaya diingat kembali. Dan di bawah bukit ini juga yang namanya Fatusuba, Bukit Fatusuba ini, di bawah bukit ini juga memang dikelilingi beberapa gua peninggalan Jepang sebagai benteng pertahanan mereka di sini dulu. Sekitar, kalau tidak salah, sekitar 16 gua yang berada di pinggiran Bukit Fatusuba ini, sehingga Jepang waktu itu menjadikan ini sebagai tempat pertahanannya mereka. Nah, gua-gua ini juga agak aneh karena memiliki beberapa pintu dengan di dalamnya juga ada ruangan-ruangan dengan berbagai fungsinya masing-masing. Ya, itu dia kita sudah saksikan bersama ya pendengar dan juga pemirsa RRI.net. Penemuan gua-gua bersejarah tersebut tentunya merupakan sebuah penemuan luar biasa yang membuktikan bahwa Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Kupang, merupakan salah satu daerah yang cukup penting sebagai benteng pertahanan penjajah, dalam hal ini Jepang. Tentunya ini juga akan menjadi sebuah bukti sejarah yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata untuk bisa kita nikmati bersama tanpa melupakan sejarah. Oleh karena itu saya langsung saja ke Opa Niko terlebih dahulu ya, selaku tokoh adat dan juga tokoh masyarakat Bonen. Nah, Opa, ini semua juga mau tahu ya, Opa Niko. Banyak yang penasaran. Sebenarnya sejak kapan Opa dan masyarakat Bonen tahu kalau ada gua peninggalan tentara Jepang di sana? Itu pertanyaan pertama, Opa. Yang kedua, luas areanya ini untuk Bukit Fatusuba nih ada berapa luasnya? Luasnya itu kira-kira berapa hektar begitu Bapak? Dan sejauh Bapak atau Opa Niko tahu kalau cerita juga dari orang tua dahulu, kira-kira Gua Fatusuba ini digunakan apakah hanya sebagai perlindungan diri atau seperti apa sebenarnya Opa? Silakan. Iya, Opa pakai mic Opa untuk menjawab. Yang pertama tuh Opa, sejak kapan Opa tahu ada gua peninggalan tentara Jepang? Sulama. Sulama kok. Sulama nih kapan itu Opa kira-kira? Itu lahir beta tahun 40. Tahun 40? Wow, lama sekali ya Opa ya. Opa tahu dari tahun 40. Kemudian luas area Bukit Fatusuba itu? Barangkali 3 hektar. Wow, itu sangat luas sekali Opa. Nah kalau sejauh ini yang Opa dengar cerita-cerita dari nenek moyang orang tua dulu tuh, sebenarnya itu gua itu digunakan sebagai apa begitu? Untuk perlindungan diri kah? Atau seperti apa Opa? Itu dulu itu don isi minyak tanah dua lubang. Dari dulu itu tahu memang orang tua dulu itu don sampai pakai apa-apa, hanya pakai ombor sah. Dari don masuk pencuri minyak di dalam lubang itu, ini ombor itu tabanting di situ dari minyak don semua terbakar habis. Oh, jadi dulu itu tempat untuk menyimpan minyak tanah yang dilakukan oleh penjajah. Ya, penjajah. Oh, begitu pasokan minyaknya mereka sembunyikan di dalam goa. Kemudian terjadilah kebakaran yang cukup besar berarti ya. Di sepanjang gua itu. Oh baik, berarti memang gua itu sebagai tempat untuk menyimpan pasokan-pasokan baik itu minyak, mungkin juga senjata ya dan lain sebagainya saat perang itu ya Opa. Baik, kira-kira seperti itu. Kalau begitu saya lanjut ke Ibu Desi ya, Ibu Desi. Iya. Ibu Desi ini kita tahu juga sebagai pemimpin gereja juga yang melayani ya Ibu ya di Gemit Mispa Bone, sekaligus ini juga menjadi atau yang memfasilitasi lah penemuan gue ini ke publik ya Ibu Desi dan juga suami. Ini luar biasa, saya lihat videonya juga, saya tonton berulang kali, itu cukup lama ya jeda videonya karena memasuki beberapa gua ya. Waduh, menelusuri apa my trip my adventure ya. Nah, bagaimana awalnya Ibu Desi bisa tahu nih mengenai Gua Fatusuba ini sejak kapan Ibu? Dan apa yang pertama kali dilakukan oleh Ibu Desi ketika tahu? Silakan. Iya, terima kasih Ibu. Memang
Saya baru ditempatkan di sana itu tanggal 27 Mei di Jemaat Gemit Mispa Bonen. Dan saya biasanya kalau sudah lelah, saya merindukan satu tempat untuk bisa dijadikan sebagai tempat rekreasi. Dan kemudian ketika saya bercerita dengan teman-teman, sahabat-sahabat sepelayanan, itu mereka memberikan informasi ada satu tempat, bukit yang indah, yang bisa dijadikan tempat rekreasi. Karena itu di tanggal 20 Juni 2021, kami pergi ke bukit itu. Awalnya hanya untuk rekreasi saja. Karena kalau ada di puncak bukit itu, kita bisa menyaksikan sunset, matahari terbenam dengan sangat indah, tapi juga bisa menyaksikan kota Kupang dari ketinggian di malam hari itu sangat wow. Indah sekali. Jadi rugi kalau mungkin ada yang tinggal di seputaran kota Kupang tapi tidak sampai ke Bukit Batu Suba. Tapi yang menariknya adalah ketika kami ada di sana, ternyata saya mendengar tuturan, narasi, cerita yang membuat hati saya bergetar. Ternyata ketika kami di atas bukit, di bawah bukit itu, menurut cerita dari teman-teman sepelayanan, mengatakan bahwa di bawah bukit ini ada banyak gua-gua Jepang. Saya cukup kaget. Wah, kalau satu saja itu sudah mempunyai nilai sejarah yang luar biasa bagi saya pribadi. Tapi ketika disebutkan jumlahnya itu banyak yang berada di sekitar Bonen, saya dalam hati saya membatin. Luar biasa kalau sampai angkanya itu lebih dari puluhan, 20-an. Atau angka yang diberikan oleh Opa Niko adalah 48. Itu angka yang fantastis dan bagi saya ini peninggalan yang bukan main-main. Dia bernilai tapi dilupakan sepanjang lebih kurang 80 tahun. Nah, dari pertemuan di tanggal 20 itulah kemudian menyentuh hati saya. Sebagai seorang pendeta yang ditempatkan dan melayani di Bonen, saya kemudian bersama-sama dengan Pak yang juga mencintai ya alam, budaya, sejarah, kami kemudian berempati dengan kondisi tersebut. Ya, kami mau bikin apa dengan ketika kami tahu bahwa ada tempat bersejarah di situ, bukan hanya sekedar gua, tapi lewat catatan artikel yang kami baca, misalnya lewat catatan sejarah Bandara El Tari, itu ditemukan bahwa ada satu fakta di situ. 2 kilometer dari bandara itu ada benteng Jepang yang isinya itu adalah dulunya digunakan untuk tempat penyimpanan logistik, bahan makan, minum bagi tentara-tentara, bahan penyimpanan Jepang, bahan untuk menyimpan senjata, amunisi, mesiu, dan itu juga tempat perlindungan bagi tentara Jepang di zaman itu. Kami berasumsi sih, ini asumsi pribadi, bahwa karena sebuah benteng dibangun dengan sentuhan tangan dari hasil Romusa, opa-oma terdahulu, itu hati saya menangis ketika menyusuri. Jadi di titik itulah kami dibangkitkan spiritnya. Ayo kita berjejaring. Ayo kita lakukan langkah-langkah strategis. Ini tidak bisa dilakukan pembiaran. Atau kita meninggalkan begitu terus karena alam, terus cuaca, dia runtuh dan mungkin lenyap bersama dengan waktu. Jadi kalau ditanya soal peran, langkah strategis ketika kami mendapat informasi itu, ya sebagai orang yang baru datang di Bonen. Tentunya tidak serta-merta kami langsung melakukan penyusuran tanpa seizin pemilik lahan. Karena itu kami membangun komunikasi. Kami membangun komunikasi dengan pihak pemilik lahan, Opa Niko, bahwa kami mohon izin untuk melakukan penyusuran. Ketika kami melakukan penyusuran, itulah kami bertekad kalau kami sendiri tidak sanggup untuk merawat, tidak sanggup menjaga nilai situs sejarah yang luar biasa. Dan karena itu kami membangun berjejaring dengan mengizinkan untuk kami mempublikasi lewat media, membangun lewat media cetak, koran lokal, Timor Express yang kami kenal, bahkan dengan pemerintah. Jadi itu mungkin langkah awal yang kami lakukan, yang kemudian mendapat respon dari berbagai pihak yang kami hubungi itu, mereka menyambut dengan luar biasa.
Terima kasih. Iya. Mungkin Pak Ornil, saya juga ingin tahu ya, apa memang waktu penelusuran itu bersama dengan rombongan juga Ibu, memang ketika ditemukan sejak dulu bentuknya sudah seperti itu? Karena kalau kita lihat dari videonya seperti udah di acian, di plester lah, katanya rapi sekali. Apakah itu bentuk dari pemeliharaan penduduk sekitar atau memang dari dulu ditemukannya sudah seperti itu, Pak Ornil? Ya, jadi setelah mendapatkan cerita dari orang-orang tua di Bonen, lalu saya berinisiatif bersama istri, ayo kita memulai langkah untuk kita ekspedisi. Ya, setelah membaca artikel dari sejarah Lanut Eltari, lalu kita untuk membuktikan bahwa apa yang ditulis itu benar, ini titik benteng dari Jepang itu. Walaupun dalam artikel itu memang sumber itu tidak menuliskan di Bonen, persisnya di Bonen, tapi hanya menggambarkan bahwa letaknya 2 kilometer ya, perjalanan arah dari Pemfui ke arah Baumata. Nah, ketika itu kami ya melakukan penelusuran tanggal 19 Minggu tanggal 19 September baru-baru, dan kami menemukan tepat seperti yang diceritakan oleh orang-orang tua, Opa Niko, Bapak Sem, dan juga orang-orang tua di sana. Dan kondisi gua-gua itu sama persis seperti yang ada yang dalam video-video kami itu, rapi, bersih. Gua di Bonen ini, peninggalan Jepang ini, tidak seperti gua-gua alam kebanyakan. Yani kebanyakan juga ada yang tersebar di Kupang, sekitar Kupang, di Nunhila, di Naimata dan sekitarnya, ataupun daerah yang lain. Tapi itu kebanyakan gua-gua alam. Sementara yang di Bonen ini semua rata-rata adalah gua hasil pahatan galian tangan pekerja Romusa pada waktu itu. Dan luar biasanya adalah karena itu gua-guanya itu rapi, bersih, tidak ada kotoran, ya, tidak ada seperti gua yang lain itu adalah ada ular, ya, atau ya semak belukar. Tidak. Ini 80 tahun usianya, ya, tetapi masih seperti yang ada dalam gambar-gambar itu. Hanya di bibir-bibir mulut itu karena tidak terjaga, terawat, itu karena cuaca atau kita mengalami seroja, ya, bencana, itu ada yang longsor, ya, tertutup, ya, ada gua-gua yang makanya baru 16 atau 21, tapi yang lain kami belum telusuri karena gua-gua mulut guanya itu tertutup oleh longsoran. Nah, kami akan melakukan penggalian untuk hal itu. Tapi bahwa pada umumnya semuanya itu ya ada satu gua yang luar biasa, yakni gua yang ya kami berasumsi bahwa ini adalah gua sebagai tempat ya panglima atau komandan perang. Jadi petinggi-petinggi Jepang pada waktu itu di gua khusus itu gua kami sebutnya sebagai gua panglima karena dia berbeda. Gua ini satu gua ini berbeda ya, panjangnya sekitar hampir 200 bahkan 300 meter ya itu dalamnya, dan ada satu kamar yang lebih besar dan itu ornamennya rapi, temboknya juga dipahat atau digali halus seperti orang di plester, habis di plester atau di acian. Bahkan ornamen dindingnya pun juga berlikuk seperti ya istana gitu kan, ya di bawah tanah, ya, istana di bawah tanah. Dan itu menarik, baik dindingnya maupun juga atapnya itu, ya tembok atapnya itu rapi sekali dan bersih, sangat bersih. Jadi kondisi yang disaksikan di video itu yang kami tampilkan itu seperti itu. Jadi memang selama ini tidak ada pemeliharaan, tidak ada ya, pemeliharaan, belum ada sentuhan pemeliharaan apa-apa. Tapi kondisi gua-guanya sangat rapi, bersih seperti itu. Mungkin ke depan kami sangat mengharapkan perhatian dari pihak yang peduli. Terima kasih. Terima kasih Pak Ornil dan juga Bu Desi, wah luar biasa sekali. Makanya kenapa itu berarti kalau dilihat sistem pembangunannya itu sudah bagus ya. Baik itu caranya mencampur semen atau bagaimana cara mereka ya. Mungkin zaman itu belum ada semen dan lain sebagainya. Tapi mereka mengacinya dan memperhalus seperti itu. Dan itu Romusa di mana nenek moyang kita orang NTT yang dipaksa untuk bekerja seperti itu. Berarti diberikan juga pendidikan teknik caranya itu dari dulu sampai sekarang bersih dan bagus. Bagaimana itu Pak Ornil? Jadi saya tambahkan sedikit karena ini. Jadi ini konstruksi tanah di Fatusuba itu tanah liat, tanah putih, tanah liat. Jadi
gua-gua itu rapi, khususnya itu bukan di plester, tidak ada plester semen, tidak ada sampai hari ini. Itu digali sedemikian caranya sampai rapi seperti itu tanah liat, tanah ya. Jadi gua dengan terowongannya dan juga dindingnya, atapnya begitu rapi, ya itu ya tanah sebetulnya tanah. Tidak ada yang belum di semen. Hanya ada 2 gua yang dipakai oleh BMKG yang di semen karena ada penyimpanan alat. Nanti mungkin sebentar Bapak Sem akan jelaskan ya. Terima kasih. Wah, terima kasih juga. Menarik sekali. Ternyata ada fungsi lain dari gua itu ya sebagai objek wisata, disampaikan dari pihak BMKG juga menggunakannya. Langsung saja ke Bapak Sem kalau begitu ya Bapak Sem. Kita mau dengarkan statement dari Bapak Sem juga sebagai seorang anak dari saksi hidup yang tahu ya mengenai Gua Fatu Suba ini. Bapak Sem punya pengalaman menarik dengan Gua Fatu Suba ini kok? Ya, baik. Terima kasih Ibu. Sebenarnya mungkin kita ke belakang sedikit. Kalau soal gua-gua ini sebenarnya bukan baru ditemukan. Gua-gua ini kita dari kecil, bahkan Bapak Niko juga dari kecil, gua ini sudah ada. Karena Bapak Niko lahir tahun 40, saya lahir tahun 70-an. Gua-gua ini sudah ada. Jadi itu tempat bermain kita waktu kecil. Main petak umpet, main sembunyi-sembunyi, tahu sendiri kalau anak-anak. Jadi gua-gua itu juga tidak berbahaya bagi kami. Yang anehnya dari gua-gua itu, yang saya keliling dan mungkin kita tahu, mungkin di tempat lain itu ada gua seperti disampaikan oleh Bapak Dani. Itu kadang gua buntu. Satu pintu, paling kita masuk berapa meter sudah buntu. Nah gua yang di Fatu Suba, yang mengelilingi Bukit Fatu Suba itu, justru dari depan gereja itu sudah ada gua. Dari depan gereja sudah ada gua, bahkan di depan rumah saya itu langsung ada gua dengan 4 pintu 9 kamar di dalam. Jadi gua-gua ini mobil-mobil Avanza, mobil-mobil kecil itu sebenarnya bisa dia masuk ke dalam dan putar di dalam karena ada ruangan-ruangannya luas, dinding tingginya mungkin setinggi plafon ini. Berapa meter gitu? Sekitar 3 meteran ada. Wow. Jadi kalau mobil-mobil kecil itu bisa masuk ke dalam. Nah, gua-gua ini memang tidak berbahaya. Terus ada satu lagi gua itu yang menurut cerita mama, kan kebetulan mama juga masih hidup. Waktu itu mama sekitar umur belasan itu Jepang sudah datang. Nah cerita mama ini sudah tempatnya Jepang waktu itu datang. Karena kebetulan mama juga rumahnya dekat situ. Bapak juga di situ. Jadi permisi mama nikah dengan bapak itu cuma kampung tetangga. Nah, jadi mama itu tahu persis karena mereka di situ cerita jahatnya Jepang itu seperti apa. Itu mama tahu persis. Jadi mama cerita ke kita, memang ceritanya sudah lama. Nah berangkat dari itu ada satu gua yang namanya seperti apa tadi sampai ke Bapak Niko, itu tempat penyimpanan bahan bakar Jepang waktu itu. Ada 2 pintu dengan kalau tidak salah 4 kamar ya Bapak Dan, 4 kamar di dalam. Dan memang di ornamen-ornamen itu ada bukti, dinding-dinding gua itu kalau bukti terbakarnya itu masih ada. Karena menurut cerita mama itu gudang minyak yang waktu itu kan Jepang itu kan pelit. Orang tua minta untuk pakai bakar lampu kecil malam-malam tidak kasih karena jahat. Jadi orang tua ini berinisiatif, mereka berapa orang masuk pakai obor untuk ambil. Sampai dalam mereka sudah bakar. Jadi mama bilang kurang lebih sekitar 3 bulan gua itu terbakar. Karena memang banyak drum. Waktu semua gua kita masuk bermain waktu kecil, tapi gua gudang minyak ini kita tidak berani masuk karena ada bekas-bekas drum minyak yang tajam-tajam sehingga kita tidak masuk. Tapi seiring berjalannya waktu semuanya sudah dibersihkan. Jadi mungkin seperti itu. Terima kasih. Wah luar biasa ya. Aduh saya masih penasaran ya dengan cerita Gua Fatu Suba ini yang sangat menarik di tengah era modernisasi kayak begini ya. Waduh luar biasa. Kita akan kembali lagi, kita akan jeda sebentar. Setelah itu kita akan kembali untuk mengetahui dan mengenal lebih jauh lagi tentang Gua Fatu Suba. Tetaplah bersama kami. Ya ini gua ini diyakini sebagai gua Panglima karena ornamen di dalam itu beda sendiri, terkesan mewah. Nanti sebentar kita lihat di dalam. Nah di sini juga ada 3 pintu gua ini. Yang pintu satunya itu naik ke bukit dengan kurang lebih 27 anak tangga. Dan di atas bukit itu ada bunker-bunker kecil lagi, ada 3 bunker. Itu diyakini juga sebagai tempat untuk pengintaian, pengawasan terhadap mereka punya panglima dari musuh. Sebentar coba kita masuk dan kita lihat di dalam
terkait dengan dia punya kamar itu memang terkesan mewah sekali. Ya. Jadi kita di dalam gua, di dalam kamar ini diyakini sebagai tempat menginapnya para petinggi Jepang waktu itu, mungkin semacam mereka punya komandan atau panglima. Karena gua ini beda sendiri dengan ornamen kamarnya ini masih terlalu rapi, sudah berpuluhan tahun juga tapi tidak longsor juga, masih bagus. Sehingga diyakini ini tempat khusus untuk petinggi-petinggi Jepang waktu itu, komandan-komandannya. Sedangkan mungkin gua-gua yang lain itu kan sebagai tempat penyimpanan logistik untuk mereka punya tentara-tentara. Dan sebentar mungkin kita keluar dari sini, kita bisa menuju tangga, sekitar 27 anak tangga itu untuk menuju ke bukit. Sebagai tempat mungkin mereka punya anak buah, tentara itu memantau musuh di atas. Ya, ini setelah kita keluar dari kamar yang diyakini sebagai kamarnya petinggi Jepang, mungkin panglima atau komandan, kita akan keluar melewati beberapa anak tangga lagi yang jalannya agak berkelok tapi menuju ke puncak, ke atas bukit. Ya, ini pintu keluar yang diyakini sebagai gua panglima. Sekitar 27 anak tangga kita dari dalam keluar ke atas puncak bukit ini. Ini pintu keluar. Nah, yang got-got ini kan ada got, tapi gotnya sudah agak dangkal. Ini sudah diyakini sebagai got jalan tiarap mungkin waktu itu tentara Jepang, sebagai tempat untuk memantau musuh, melindungi mereka punya komandan atau mereka punya pimpinan, mereka punya petinggi. Ya, Anda masih bersama dengan kami pendengar dan juga pemirsa RRI.net dalam obrolan budaya produksi RRI Kupang untuk edisi hari ini berbincang terkait Gua Fatu Suba yang memiliki potensi wisata sejarah tersembunyi di Kabupaten Kupang. Kita sudah menyaksikan video per video tadi ya, bagaimana sudah menelusuri beberapa gua yang sudah dinamakan ya. Tadi kita sudah melihat Gua Panglima yang disampaikan oleh Bapak Otniel ya. Ya, bahwa gua itu dikhususkan bagi panglima makanya lebih halus gitu ya, baik itu tembok-temboknya dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya mau kembali ke Opa Niko dulu ya. Baik, Opa Niko, sebenarnya saya penasaran juga begitu. Apa ada alasan khusus kenapa bukit tersebut dinamakan Fatu Suba? Tadi memang sempat dijelaskan sedikit ya, mungkin bisa dijelaskan lebih lagi biar pemirsa dan pendengar RRI.net bisa jelas mengetahuinya. Silakan Opa. Fatu Suba itu dulu itu iya. Dulu itu don songko di situ. Waktu Koton masuk Gereja tahun 58 baru dari pendeta itu don baru bikin itu rusak. Karena Koton Suba Gereja jadi son bisa lah. Iya, soko itu kayak penyembahan begitu ya. Fatu Suba berarti batu tanam. Batu yang tanam. Ya, batu yang ditanam. Batu yang ditanam. Oh, itu artinya. Iya, itu bahasa daerahnya ya. Ibaratnya seperti itu ya. Jadi pendengar pemirsa, Fatu Suba itu kalau bahasa Indonesianya batu tanam. Batu yang ditanam untuk menyembah. Pada zaman itu ya, dewa atau apa yang disembah lah begitu ya. Makanya disebut Fatu Suba. Baik. Sampai dengan sejauh ini Opa, sejak dulu memang sudah sering dilakukan penelusuran. Ada orang datang begitu untuk lihat dari dulu. Sonde pernah. Mama pendeta dan Bapak pendeta datang baru mulai dilakukan penelusuran dan baru masyarakat tahu tentang ini Fatu Suba, Opa. Oh, begitu ya, Opa. Jadi mungkin bisa menambahkan sedikit. Boleh, silakan. Ya, silakan jadi, Bapak Sam. Sebenarnya kalau soal tahu gua-gua itu, kita masyarakat di Bonen itu sudah tahu kalau itu gua peninggalan Jepang, markas mereka dulu. Tetapi untuk mengekspos keluar soal bahwa gua-gua itu punya nilai sejarah, kita tidak pernah berpikir seperti itu. Nah, dengan hadirnya Ibu Pendeta dan Bapak Pendeta di sana, yang mungkin seperti apa yang sudah diceritakan oleh Ibu dengan Pak tadi, baru kita masyarakat di Bonen itu baru sadar bahwa ternyata
gua-gua ini punya nilai sejarah yang luar biasa. Sedangkan kami anggap itu seperti gua-gua biasa karena seperti tadi saya sampaikan bahwa itu tempat bermain kita dulu. Jadi kita anggap Jepang sudah pulih, sudah selesai. Oh begitu Mungkin ya. seperti itu. Tidak terlalu dipikirkan begitu Ya. karena dipikirkan ini tempat biasa, kayak hal biasa begitu ya Bapak Dan Sam. mungkin merujuk tadi yang cerita sejarah Lanut itu Iya. juga mereka tidak tahu rujukannya yang pasti itu di mana. Ternyata kalau kita mau melihat di tempat lain dan mungkin kita sekitaran Kabupaten Kupang ini tidak ada gua sebanyak yang di Bonen. Betul, saya Tidak setuju, ada. saya setuju Mungkin Ibu mungkin pernah kemana, kita pernah kemana lihat, paling tidak ada. Seperti saya bilang tadi, paling gua ada, kita masuk buntu, keluar. Nah dari 48 gua yang disampaikan tadi, sekitar 21 atau 22 itu yang punya pintu, ada berapa pintu masuk, pintu keluar dengan kamar-kamar di dalam. Sisanya itu yang gua-gua buntu itu. Kadang kita masuk mungkin 50 meter, 30 meter, 40 meter sudah buntu. Paling tidak ada kamar juga. Tapi yang paling banyak yang memiliki Bukit Fatu Suba itu yang banyak. Karena memang cerita mama itu markasnya Jepang itu. Nah, Di situ. kalau menyinggung cerita dari orang tua dulu ya, kan kalau tadi saya lihat guanya kosong semua ya, Ya. Bapak Samson, ada barang peninggalan kah, apa mungkin ranjang kah begitu, atau mungkin apalah begitu, tidak ada sama sekali, kosong. Memang dari dulu kosong atau dibawa sama penjajah Jepang bawa lari begitu semua, atau bagaimana ceritanya? Mungkin Bapak Sam bisa cerita sedikit. Iya. Kalau menurut cerita orang tua dulu, Jepang ini kalau perang kan tidak mungkin barangnya dibawa pulang. Ada cerita mama cerita waktu itu, mama sekitar jam 12 siang mereka mau ke kakaknya. Nah pas di sekitaran area Fatu Suba itu ada parkir 12 trek, barang-barang itu penuh di dalam. Sudah sopirnya katanya pada tidur semua, kan jam 12 siang. Sudah mama terus ke kakaknya, mereka bermalam di sana, besok mereka pulang. Mereka pulang, truk-truk itu sudah kosong. Nah, di mana barang ini? Barang-barang ini sekarang menjadi misteri besar bagi masyarakat Bonen. Dan ada satu gua yang diyakini itu gua angker sampai hari ini. Dari sekian banyak gua, saya sudah sampai besar begini, kita jelajahi semua dari kecil tempat bermain. Tapi yang namanya gua Paul Pandi itu sampai hari ini tidak ada yang sentuh. Kenapa dinamakan gua Paul Pandi? Waktu itu kan orang tua kita itu kan tahu Jepang itu ada simpan barangnya di sini, di lokasi ini. Maka antara gua 1, 2, 3, 4 kalau tidak salah, dengan jarak antara BMKG punya, itu tidak ada gua, padahal bukit. Nah sebenarnya kita tiap 10 meter itu sebenarnya 10 atau 20 meter itu ada mulut gua. Yang anehnya jadi pertanyaan itu ada terusannya gua Paul itu di pinggir kali. Kalau tidak salah pernah 2015 ini Tukul Arwana datang. Dia coba mau telusuri itu tapi pintu guanya cuma satu itu dan sudah longsor dan tertutup, tidak bisa masuk. Nah, di mana pintu utamanya? Sampai hari ini masih misteri. Wow, luar biasa ya, tidak bisa ditemukan sampai dengan hari ini ya, masih Ya. misteri. Bahkan Tukul pun datang juga mencari tetap tidak bisa ya, menggunakan instingnya. Kita tahu acara itu juga ya, jadi itu masih bersifat mistis lah ya, begitu ya, Ya. Bapak Sam ya. Dipercaya mistik itu. Baik, dipercaya itu mistis. Kita jangan ngomong mistis dulu ya malam-malam ya soalnya. Baik, kita beralih ke Bapak Dani lagi nih ya. Bapak Dani, beberapa waktu yang lalu ada kunjungan ya dari Wakil Bupati ya, Bapak ke Bonen terkait respon dari Bapak Wakil Bupati sendiri nih. Seperti apa? Dan apa sudah ada tindak lanjut dari pertemuan tersebut? Baik, jadi kami ya sebagai pendeta ditempatkan di sana dan juga masyarakat Bonen pada umumnya ya, jemaat Mispa Bonen, kami bersyukur setelah kami merasa bangga karena 3 hari dipublish atau kami posting di Facebook langsung mendapatkan respon dan kunjungan turun langsung Bapak Wakil Bupati Bapak Jerry Manafe. Itu bagi kami satu yang kebanggaan dan menghibur, memberi penghiburan bagi masyarakat karena ya kita tahu bersama 80 tahun terkubur demikian, lalu 3 hari di posting, lalu Bapak Wakil Bupati langsung turun datang, memantau langsung, bahkan
tidak hanya itu, tapi beliau pada hari Sabtu yang lalu, beliau bersama dengan teman-teman yang suka dari kelompok komunitas HES yang lari dan jalan sehat itu, mereka datang, pengusaha-pengusaha, dan mereka ada di Bukit Fatusuba. Ya beliau sangat terkesan ya dengan keadaan ini, ya bahwa Fatusuba menyimpan potensi. Tidak saja di atas Bukit Fatusuba itu ya panoramanya yang indah seperti Ibu Pendeta sudah sampaikan di awal tadi, tapi juga nilai sejarah yang tertanam di bawahnya itu luar biasa. Nah mungkin beliau memang dalam kapasitas pribadi dan juga sebagai seorang pemerintah daerah yang memberikan semacam perhatian atau jaminan untuk tindak lanjut dari pemerintah, karena itu butuh proses dan waktu pembahasan ya, anggaran dan lain sebagainya dalam bentuk perhatian. Tapi paling tidak beliau sudah 2 kali dan juga ada keinginan untuk terus memperhatikan aset bersejarah ini. Iya, terima kasih. Dan baik. itulah menjadi harapan kami. Betul. Saya dengan istri punya harapan adalah ini aset sejarah yang dimana ya di situ ada keringat, air mata, bahkan nyawa ribuan pekerja Romusa, nenek moyang kita yang informasinya kebanyakan dari Rote dan Amarasi datang menggali itu. Kita membayangkan saja karena ini bahwa dengan alat seadanya ya mereka bisa bekerja, dan itu harus bisa dijaga dan dirawat. Terima kasih. Baik. Dan saya juga melihat sempat cuplikan videonya, Bapak Wakil Bupati mengatakan bahwa saya menjadikan ini sebagai destinasi wisata. Sudah mengeluarkan statement itu juga ya, mengatakan yang mau Betul datang sekali, ya. melihat boleh ini aset budaya bersejarah ya. Ya. Oke. Kalau Ibu Desi melihat peluang ini sebagai aset budaya bersejarah itu seperti apa bagi masyarakat Bonen juga khususnya? Iya, kalau melihat situs sejarah ini tentunya dia punya dampak untuk masyarakat. Yang pertama adalah masyarakat mendapatkan informasi baru bahwa apa yang selama ini mereka anggap mungkin biasa dan tidak punya nilai, ternyata punya nilai yang luar biasa. Dan itu bagi saya konsep pemikiran mereka tentunya akan mengalami perubahan. Jadi itu yang mungkin di awal saya lihat itu. Baik, jadi itu nanti akan ada perubahan baik secara ekonomi ya, seperti disampaikan oleh Ibu Desi juga, dan bagaimana peluang untuk lebih mengenal masyarakat luar juga ya, yang datang berkunjung juga penting ya, menjalin keakraban itu juga penting. Nah, saya akan lanjut lagi ke Bapak Sam, karena untuk diketahui ya pendengar juga pemirsa RRI Net, kalau Bapak Sam ini juga adalah pegawai pada BMKG. Betul ya Bapak ya? Betul. Ya. Nah, tadi disampaikan bahwa ada 2 gua ya Bapak ya di Fatusuba yang katanya dipasang alat pendeteksi gempa. Ya, bisa diinfokan sejak kapan alat ini dipasang dan kenapa alasannya memilih di Gua Fatusuba ini? Ya, baik Ibu. Jadi alat itu namanya seismograf, alat pencatat getaran gempa yang ditaruh di situ. Nah, waktu itu kan penelitiannya kan bukan cuma orang Indonesia, tapi itu kan Meteo ini kan kita tahu seluruh dunia itu kan ada. Jadi waktu itu penelitian itu orang dari luar, dari barat, dari Austria kalau tidak salah waktu itu. Mereka penelitian ada beberapa lokasi. Nah ternyata waktu itu kita bawa ke tempat itu. Mereka survei, oh ini paling bagus sudah. Karena dari kultur tanahnya juga seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dani itu memang cocok untuk alat itu. Jadi di dalam gua itu mereka waktu itu ambil 2 gua dengan 6 kamar di dalam. Nah di dalam gua di tengah-tengah itu antara pintu pertama dan pintu kedua itu yang di situ mereka taruh alatnya di situ. Nah alat ini juga sensitif sekali, tidak bisa untuk orang bisa masuk sembarang karena dia harus bebas dari getaran. Seperti itu. Jadi alat itu hanya untuk mencatat gempa dan itu juga tidak berpengaruh juga terhadap gua-gua lain karena dia tidak berbunyi juga, dia cuma mencatat getarannya saja. Jadi dari getaran itu kan alat itu bisa mengetahui ini getaran gempa atau getaran lain. Seperti itu. Jadi alasannya juga karena tempatnya ya. Kenapa ditaruh di situ juga secara keamanan aman begitu karena kuat kokoh ya gua itu juga. Kemudian juga dari segi pencapaian dalamnya juga pasti kan ada ukurannya BMKG sendiri ya, makanya dipilih ada 2 gua.
2 gua benar ya Bapak Sam ya. Nah sejauh ini apakah alat tersebut tadi disampaikan tidak terlalu berpengaruh ya dengan gua-gua lainnya karena dia tidak berbunyi, dia hanya bergetar saja. Respon dari masyarakat terkait ini seperti apa? Ya, kalau soal alat ini kan bukan cuma berguna untuk masyarakat Bonen, tetapi hampir untuk seluruh. Di mana gempa itu berasal dengan kekuatan berapa kan alat ini bisa tahu, bisa catat. Jadi untuk kita Kupang ini daratan timur saja ada rencana untuk penambahan 4 shelter. Di Kabupaten Kupang, di Fatuleu ada, nanti di Amfoan juga ada, di Malaka juga ada. Itu jadi itu untuk pencatat gempa. Baik. Sejauh ini 80 tahun ya, sudah pernah terjadi gempa atau bagaimana? Karena terlihat gue itu semuanya masih utuh dalam posisi yang kokoh. Bagaimana Opa mungkin bisa menjawab dari tahun 40, sudah 80 tahun nih gua berdiri, pernahkah ada gempa di Bonen sebelumnya? Sonde ada, belum pernah. Kalau sejauh ini dari grafik BMKG juga? Ya, jadi sebenarnya kalau BMKG itu sebenarnya setiap hari itu ada gempa. Ada ya Bapak ya? Oh, ada. Tapi tidak. Ada catatan-catatan. Mungkin kadang juga ada teman-teman dari BMKG yang kadang datang, ada ini di sini. Tapi terkadang kita tidak merasakan, tapi alat itu mencatat. Oh baik. Kan, tidak. Getarannya skalanya tidak, kecil. Iya, skalanya kecil. Skalanya Oke. kecil. Baik. Bapak Sam, seandainya lahan milik warga ya, siapkah warga Bonen kalau suatu saat area Fatu Suba diambil oleh pemerintah dan dijadikan aset wisata sejarah, Bapak Sam? Ya, jadi mau tidak mau kita harus kasih. Karena ini bagian dari aset negara, punya nilai sejarah yang luar biasa. Saya kira ini juga mengajarkan kepada generasi milenial bahwa kita ini jangan lupa dengan sejarah. Ya mungkin selama ini kita tidak tahu kalau misalkan gua-gua itu punya nilai sejarah. Dengan hadirnya Bapak Dani dan Ibu Pendeta, saya kira ini mungkin jalan Tuhan juga sebuah ke depan bisa dari pihak pemerintah juga bisa bantu memperhatikan untuk melestarikan ini. Terima kasih. Iya luar biasa. Jadi akan dengan ikhlas ya akan memberikan jika memang suatu saat nanti akan diambil oleh pemerintah dijadikan aset wisata sejarah. Tapi tentunya konsekuensinya masyarakat Bonen juga harus diperhatikan dengan kondisi seperti itu begitu ya. Ini penting juga untuk diperhatikan. Kita akan kembali lagi untuk lebih tahu tentang Gua Fatu Suba ini setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami. RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual. Aari ina ama hari-hari di dau dodo ia ta murimada miha padara awe covid hengruheo nade ya pedita pao ina barapa ta ameria maywedi majage nengi udi hari-hari nga ahi pakai masker dopetu due boleh peteni pe abu ringa aidau telu lo nyewo leba nga hapu pa ai domili. Terima kasih pendengar juga pemirsa RRI Net, Anda masih bersama kami dalam rangkaian obrolan budaya produksi RRI Kupang. Kita membahas masih terkait Gua Fatu Suba sebagai potensi wisata sejarah tersembunyi di Kabupaten Kupang yang mungkin sesaat lagi sudah tidak tersembunyi ya. Yang mana semua orang sudah mengetahui dan akan menjadi salah satu objek wisata incaran banyak orang. Saya ke Opa Niko dulu. Opa Niko, ini karena seperti saya bilang tadi Susonde tersembunyi lagi, otomatis pasti akan banyak kunjungan orang-orang yang mau melihat ini Gua Fatu Suba nih. Nah, sebagai objek wisata sejarah, kira-kira masyarakat di Bonen sudah siap untuk menerima kunjungan dari orang luar ini? Kemana Opa? Kita Siap. Siap. Apa yang disiapkan Opa?
Keramahan pasti ya, itu penting. Keramahan ya Opa ya. Itu ketika menyambut, mungkin guide, siapa tahu ya. Bisa jadi masyarakat Bonen jadi penunjuk arah, begitu bisa kasih tahu para pengunjung. Wah, itu ada keuntungan-keuntungan yang luar biasa juga. Selain itu Opa, kalau tadi dibilang semacam tour guide begitu, orang-orang yang mau bertanya tentang gua-gua di Fatu Suba. Apakah anak-anak kita, milenial, anak-anak Bonen, ini juga sudah sangat paham tentang gua Fatu Suba? Menurut Opa, kemana? Anak muda di Bonen semua juga tahu tentang ini gua Fatu Suba. Semua sudah tahu. Semua sudah tahu ya. Kalau mungkin bisa dijawab juga oleh Ibu Desi atau Bapak Dani. Ya, silakan. Ya, jadi kami mengajak anak-anak muda sekarang milenial, dan sejak kalau Kak Rani lihat kami pertama kali ekspedisi dan juga sebelumnya beberapa kali kami gelar kumpul-kumpul di atas itu, kami melibatkan anak-anak muda. Artinya kami mau membangkitkan spirit semangat mereka, jangan lupa sejarah, dan mereka lah yang menjadi ujung tombak untuk memperkenalkan aset bernilai ini ya kepada publik. Dengan fasilitas sosial media yang ada, mereka lebih akrab dengan dunianya dan mereka harus bisa memperkenalkan ini. Ini loh kami di Bonen, kami punya, ya dulu Jepang ada di sini. Sedikit tambahan Karani begini, bahwa kalau kita belajar sejarah, ya Timor ini pernah didatangi atau diduduki oleh 3 negara atau asing sebagai penjajah. Kita ada Portugis, ya, ada Belanda dan ada Jepang. Jadi Portugis dan Belanda punya tempat benteng, yakni Fort Concordia yang ada di Fontaine yang sekarang dipakai oleh Yonif 743 ya itu. Ya, kita sudah tahu bersama itu. Itu benteng baik Portugis maupun Jepang. Dan ya pusat pemerintahannya atau kantornya juga pemerintahan waktu itu juga kita tahu, yakni di Residen Timor yang ada dipakai oleh Residen Timor, atau yang akrabnya kita ketahui itu adalah bahwa kantor Bupati Lama, ya itu kan. Ya, gereja tua Kota Kupang juga adalah salah satu saksinya, asetnya. Kita tahu itu. Tapi sekarang pertanyaan, dan itulah yang mendorong saya untuk menggali dan mencari, ya, yakni di manakah benteng Jepang itu di Timor? Tidak ada yang belum menyebutkan. Bahkan artikel kalau kita search di internet pun juga Jepang biasanya selalu merujuk kepada tugu Jepang yang ada di Pemfui. Tapi bahwa kita sama ketahui Tugu Jepang itu sebagai tempat monumen yang dibuat untuk memperingati tempat pembakaran para tentara serdadu Jepang yang meninggal dan tewas dan tertumpuk. Tapi bentengnya, pertanyaan, benteng Jepang itu di mana? Kantor pemerintahan sipil Jepang itu yang disebut dengan Mensibu itu ada di Air Nona. Ya, di Air Nona, betul ya. Air Nona itu orang tahu. Tapi pertanyaan, bentengnya di mana? Benteng pertahanan Jepang. Nah, kami akhirnya menemukan dengan bukti-bukti ini, dengan percakapan dan film ekspedisi kami Karani, kami memastikan bahwa di Bonenlah di Fatu Suba itu adalah benteng, pusat pertahanan, benteng daripada tentara Jepang. Karena di situ ada logistiknya, gudang logistiknya. Ya, ada gua yang ada airnya menjadi dapur umum, ya. Ada seperti tadi cerita ke Opa dan juga Bapak Sem, ada gua tempat penyimpanan bahan bakar yang sempat terbakar itu. Lalu ada gua-gua penyimpanan senjata, mesiu, bahan peledak ada yang sekarang masih misteri karena tertutup, ya. Dan itu tahun 74 itu yang namanya Paul Pandi pergi mau ambil barang-barang, mencuri katakanlah, dan beliau tewas atau mati di dalam gua itu, dan akhirnya menambah cerita mistis itu. Ya, sampai hari ini semua gua yang ada itu boleh dikunjungi dan aman, tidak ada gas beracun. Jadi mungkin bagi para pemirsa yang mau pergi berkunjung sangat aman, sangat. Tapi bahwa gua Paul Pandi tidak sampai hari ini. Nah, kami mau memastikan bahwa di Fatu Suba lah satu-satunya bukti sejarah ada benteng Jepang yang ada di Timor.
Jepang masuk di Timor kan tanggal 20 Februari tahun 1942. Ya, dan mereka 3,5 tahun ada di sini, ya, dan mereka ada di Fatu Suba. Itulah yang kami mengajak, mari kita berwisata ke Fatu Suba, sekaligus kita belajar sejarah masa lalu. Betul, jangan lupa sejarah. Nah, kalau mengingat terbatasnya informasi atau literatur terkait tentang Fatu Suba ini, ada rencana ke depan mungkin Bapak Dhani dan Ibu Desi untuk membuat tulisan begitu ya, menulis tentang itu? Saya sementara membangun komunikasi dengan salah satu ahli sejarah ya di Kupang, tapi masih sibuk. Jadi dalam waktu dekat beliau akan, ini penting sekali untuk beliau menggali sejarahnya. Setelah itu kami akan sudah berencana untuk membuat buku saku atau sejarah singkatnya Karani. Ya juga penomeran dari gua-gua itu semuanya, dan juga fungsinya. Kami akan memberikan penomeran dan penamaan. Juga kami akan membuat buku saku sebagai buku panduan sejarah, tapi juga panduan bagi para pengunjung. Juga maket atau denanya kami akan buatkan seperti itu. Sehingga ya setiap orang yang pergi berkunjung ke Fatu Suba, mereka menikmati sejarah dan mereka akan betah di sana. Terima kasih Karani. Baik, itu satu hal yang menarik, kita tunggu ya nanti buku sakunya. Pasti saya juga akan menjadi salah orang pertama mungkin yang membeli nanti ya, salah satunya. Ya, Ibu Desi sebagai pemimpin gereja sekaligus memimpin masyarakat di Bone ya, yang mana Gua Jepang ini ada sebagai mediator. Langkah apa yang mau diambil nih untuk menata aset sejarah ini? Baik, terima kasih. Sebagai pendeta yang ditempatkan di sana, bagi saya gua ini adalah berkat atau anugerah bagi masyarakat Bonen secara khusus. Jadi untuk harapan ke depan, ya kalau dijadikan sebagai destinasi wisata, bisa juga untuk destinasi wisata untuk jadikan situs sejarah, tapi juga dijadikan wisata religi, cikal bakal agama suku bermanifest menjadi agama Kristen, itu juga bisa dijadikan. Tetapi dari hal-hal itu ada langkah-langkah yang mesti kami lakukan, ya tentunya membangun kemitraan dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah ataupun swasta yang punya hati terbeban untuk mau merawat benteng atau gua Jepang Fatu Suba. Mungkin itu saja. Terima kasih. Iya, baik. Jadi itu juga salah satu rencana ke depan harapan Ibu Desi juga ya untuk penataan Fatu Suba ini ke depan seperti yang tadi sudah disampaikan. Baik, saya ke Bapak Sam, harapannya ke depan seperti apa Bapak Sam kalau Fatu Suba ini ke depan sudah jadi tempat wisata sejarah nih. Apakah ada kemungkinan nih kalau masyarakat bisa melihat keberadaan alat pendeteksi gempa milik BMKG, mungkin untuk diperhatikan sebagai tempat wisata juga, jalan-jalan ke sana bolehlah sambil lihat, atau mungkin menjadi semacam tempat penelitian gitu? Ya, baik. Sebenarnya bisa, alat itu bisa. Hanya mungkin melalui prosedur, mungkin bersurat dulu ke kantor, terus nanti diatur seperti apa, karena alat itu seperti tadi saya bilang, itu sensitif sekali. Kita tidak bisa masuk dalam bentuk rombongan yang begitu banyak. Mungkin diatur per kelompok, dengan diatur oleh teman-teman di kantor, tetapi itu juga tidak tertutup untuk umum sebenarnya. Hanya mungkin tekniknya nanti kita atur seperti apa. Sebenarnya bisa untuk menjadi, kalau misalkan besok lusa jadi tempat wisata, mungkin menjadi penelitian, mungkin anak-anak sekolah kan kadang kita juga kolaborasi dengan anak-anak sekolah dari kampus, sampai sekarang juga di kantor mereka juga seperti itu. Jadi saya kira alat itu tidak tertutup untuk umum, tetapi sensitif sekali. Dan kalau misalkan besok lusa kita doakan bersama jadi tempat wisata, saya kira BMKG juga turut mendukung ya. Turut mendukung, luar biasa. Mungkin ada yang mau disampaikan ya Bapak Sam kepada pemirsa dan juga pendengar saat ini yang sedang menonton maupun mendengarkan kita terkait dengan closing statementnya juga untuk masyarakat pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Baik, setelah Pak Sam, kemudian Bapak Dhani, baru kemudian terakhir Opa Niko yang menutup. Silakan Bapak Sam. Ya, jadi baik. Tentu harapan besar dari kami masyarakat di Bonen umumnya dan khususnya mungkin kami jemaat Mispa Bonen, semoga ke depan ini ada perhatian serius dari pihak pemerintah yang paling utama untuk menyelamatkan situs ini, karena kami khawatir jangan sampai jatuh di tangan yang salah. Jatuh di tangan yang salah, di orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mungkin tidak mengerti dengan
situs sejarah ini yang punya nilai sejarah tinggi, maka itu kami minta kalau bisa ada perhatian dari pihak pemerintah. Dalam hal ini mungkin yang lebih dekat itu pemerintah Kabupaten Kupang. Terima kasih buat Bapak Jerry yang sudah 2 kali hadir di sana, dan kami harapkan mungkin ada tindak lanjut seperti apa kita harapkan seperti itu. Terima kasih. Bapak Dani? Ya. Silakan. Harapan kami adalah bahwa ini jangan dilupakan lagi. Ya. Cukup terkubur 80 tahun. Jangan kita menjadi generasi dan bangsa yang lupa akan sejarah. Saya pikir bahwa jas merah, jangan lupa sejarah. Bonen adalah benteng Jepang di Pulau Timur. Mari berkunjung, karena disitulah kita belajar tentang sejarah dan perjuangan bangsa kita. Terima kasih. Baik, yang terakhir Opa. Silakan Opa Niko mau sampaikan kepada pendengar dan pemirsa RRI Net bagaimana untuk ayo datang dan berkunjung di Gua Fatu Suba. Silakan Opa. Kita mau supaya orang banyak kumpul di Fatu Suba. Orang banyak datang Bapak Opa ya, berkunjung, melihat nilai sejarah, belajar dari situ ya. Iya. Baik, terima kasih Opa, terima kasih Mungkin juga bisa Bapak sampaikan Sen. sedikit. Boleh yang Ya. terakhir, ya silakan. Jadi baik, mungkin saya kira Fatu Suba ini mungkin generasi kedua muncul dari Bonen. Betul. Karena kita tahu bersama bahwa salah satu sumber PAD Kabupaten Kupang itu adalah sumber mata air Bonen. Yang jaraknya mungkin 200 meter dari Bukit Fatu Suba. Sumbernya. Betul. Jadi semoga ke depan Bukit Fatu Suba ini menjadi PAD juga bagi Kabupaten Kupang bersama dengan sumber mata air Bonen. Harapannya seperti itu ya. Harapannya Bapak Sen. seperti Kedepannya untuk selalu dirawat agar destinasi wisata ini bisa menjadi salah satu pilihan para pengunjung dari seluruh dunia. Kita dalam seluruh dunia Ya, harapkan bisa seperti datang ya. Iya baik, itu harapan kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang pertama kepada Opa Niko Bahas sebagai tokoh adat dan tokoh masyarakat Bonen Desa Baumata, juga Bapak Sem Konis tokoh gereja dan juga merupakan anak ya dari saksi hidup Gua Fatu Suba. Tidak lupa juga kepada Ibu Desi dan juga Bapak Otniel, Bapak Dani ya sebagai pendeta di sana di Gereja Bispa masyarakat Bonen yang sudah hadir bersama dengan kami di sini untuk menyampaikan dan memperkenalkan tentang Gua Fatu Suba yang menjadi potensi wisata sejarah yang saat ini sudah tidak tersembunyi lagi di Kabupaten Kupang. Semoga sekali lagi destinasi wisata ini di Bukit Fatu Suba ini memiliki nilai sejarah dan nilai rekreasi serta view yang sangat indah untuk bisa kita nikmati bersama. Demikianlah rangkaian obrolan budaya edisi hari ini produksi RRI Kupang. Semoga obrolan ini bisa bermanfaat bagi Anda dan sekali lagi saya ajak mari ketong semua datang berkunjung di Gua Fatu Suba. Terima kasih, selamat malam. RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual.